Tokoh-tokoh yang mengisi posisi menteri, wakil menteri, dan kepala badan di Kabinet Prabowo Gibran sudah tampak di depan publik. Satu persatu dari mereka dipanggil ke kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta pada Senin hingga Selasa, 14 hingga 15 Oktober 2024. Seperti dugaan, tokoh yang dipanggil jumlahnya banyak, lebih dari 40 orang. Pertanyaannya, apakah kabinet ini tergolong kabinet kerja atau kabinet akomodasi, atau bahkan sudah tergolong meritokrasi? Beberapa tokoh usai dipanggil Prabowo pada Senin dan Selasa secara garis besar menyebut jika mereka diminta untuk membantu Prabowo Gibran pada pemerintahan 2024-2029. Posisinya ada yang menteri, wakil menteri, dan kepala badan. Jika merujuk pada tahap finalisasi pembahasan alat kelengkapan DPR Jumat 11 Oktober, tokoh-tokoh ini nantinya akan duduk di 46 kementerian. Dari banyaknya tokoh-tokoh ini, apakah tergolong kabinet yang terbentuk nanti mengusung semangat kabinet kerja atau Zaken atau kabinet akomodasi? Seperti diketahui, kabinet Zaken berisikan kaum profesional teknokrat yang berkompeten di bidangnya serta berorientasi pada efisiensi, produktivitas kinerja, dan outcome based. Di sisi lain, kabinet akomodasi terdiri dari perwakilan koalisi parpol yang bisa menentukan stabilitas pemerintahan ke depan. Nah, kalau dilihat dari komposisi yang sudah terlihat, banyak diantaranya kader parpol dan hanya segelintir tokoh profesional teknokrat. Sesungguhnya bukan nama dan tergolong kabinet apa susunan pemerintahan di masa Prabowo kali ini, tetapi yang paling penting bagi rakyat adalah kerja nyata melayani dan memperbaiki kehidupan mereka. Kita coba sama-sama mengingat beberapa janji Prabowo Gibran, yaitu menaikkan rasio penerimaan pajak hingga 23%, lalu menciptakan 19 juta lapangan pekerjaan, mewujudkan pertumbuhan ekonomi 6 hingga 7% per tahun, menekan angka kemiskinan hingga di bawah 5%, dan yang paling populer yaitu makan siang bergizi gratis bagi hingga 70,5 juta siswa penerima. Terkait kabinet dan janji realisasi program, Guru Besar dan Direktur Pasca Sarjana UIN Sunan Ampel Surabaya Masdar Hilmi dalam artikel Opini Kompas berjudul Prabowo dan Meritokrasi 15 Oktober 2024 menyebut jika inti dari sebuah meritokrasi adalah kompetensi dan kapasitas pemerintahan untuk menyelesaikan masalah. Nah, untuk mewujudkan pemerintahan meritokratik, Prabowo Gibran ada baiknya mempertimbangkan 3 aspek berikut sebagai sebuah skala prioritas. Pertama, kompetensi dan kapasitas, lalu integritas moral dan reputasi. Ketiga, representasi dan dukungan politik. Betapapun meritokrasi sangat mengapresiasi kompetensi dan kapasitas, ia tetap meruangkan representasi, sebab dari representasi muncul dukungan politik. Jadi apakah ketiga syarat ini dipenuhi oleh tokoh-tokoh yang dipilih Prabowo Gibran? Kita tunggu pengumuman resmi yang dilanjutkan kerja nyata Kabinet Prabowo Gibran 2024-2029.